Hai, gue Grady. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan anime-anime yang bisa kalian tonton lewat aplikasi Netflix. Sebelum kita memulai, kita akan membahas apa sih itu anime. Diambil dari Wikipedia, anime adalah sebuah animasi yang diproduksi oleh Jepang dengan digambar menggunakan tangan ataupun menggunakan teknologi komputer. Istilah anime juga merupakan singkatan dari animation yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti menggambarkan dan merujuk pada semua jenis animasi. Di luar Jepang, istilah anime biasanya digunakan secara spesifik untuk merujuk pada animasi-animasi yang diproduksi oleh Jepang. Tetapi tidak memungkiri juga kalau misalnya animasi atau anime-anime bisa diciptakan oleh negara-negara lain di luar Jepang. Beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 15 April, Amerika juga merayakan yang namanya National Anime Day. Setiap tahunnya dirayakan pada tanggal 15 April. National Anime Day sendiri biasanya dirayakan untuk mengingatkan kembali sejarah-sejarah anime dan menyatukan orang-orang untuk menikmati beragam cerita anime dan juga karakter-karakter favoritnya mereka. Jadi mereka biasanya melakukan cosplay karakter favoritnya mereka dan mereka berkumpul di suatu tempat untuk merayakan Hari Nasional Anime Day. Langsung saja kita akan membahas rekomendasi anime-anime yang bisa kalian tonton di Netflix versi gua. Yang pertama, Attack on Titan. Shingeki no Kyojin atau yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Attack on Titan adalah sebuah seri anime yang diproduksi di Jepang dan ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Cerita ini berlatar tempat umat manusia hidup yang dikelilingi oleh 3 lapisan tembok. Lapisan tembok ini adalah gunanya untuk melindungi mereka manusia-manusia yang hidup di dalam tembok tersebut dari raksasa-raksasa pemakan manusia yang biasanya disebut Titan. Attack on Titan memiliki jalan cerita yang sangat tragis. Gua berasa dibikin kejer dan merinding kalau kita benar-benar melihat film ini dari sisi pasukan, gotong royong, dan kebersamaan manusia-manusia yang bekerja sama di dalam film ini. Selain itu, jalan cerita film ini juga sangat menarik dan sulit ditebak, sehingga ini merupakan salah satu film kesukaan gua dan gua merekomendasikan ini kepada kalian. Yang kedua, Food Wars Shokugeki no Soma atau dalam bahasa Inggris yaitu adalah Food Wars Shokugeki no Soma adalah sebuah anime yang ditulis oleh Yuki Tsukuda dan diilustrasikan oleh Shun Saeki. Sedangkan yang menyiapkan resep-resep dalam seri film ini adalah Yuki Morisaki. Anime ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Soma Yukihira yang bercita-cita menjadi seorang full-time yang bekerja di restoran milik ayahnya dan berusaha untuk melampaui kemampuan ayahnya. Namun beberapa saat setelah dia lulus dari SMP, ayahnya mendapatkan pekerjaan baru di Amerika Serikat sehingga menutup restorannya untuk sementara waktu. Walaupun begitu, semangat Soma semakin meningkat karena dia menerima tantangan dari ayahnya, yaitu adalah untuk bertahan di sekolah elit kuliner, di mana di sekolah ini hanya 10% saja orang yang bisa lulus ke dalam sekolah ini. Film ini memiliki cerita yang sangat menarik. Film masak-masakan seperti ini biasanya identik dengan mencicipi makanan. Di adegan mencicipi makanan di film ini, menurut gue sangat menarik dan berbeda dengan anime-anime yang lainnya. Selain itu juga, film ini memiliki resep-resep yang sangat unik dan mungkin bisa kalian contoh untuk para pencinta kuliner ataupun yang hobi memasak, sehingga ini menambah wawasan-wawasan kalian dalam beberapa resep dan menginovasi resep kalian nantinya. Secara kesimpulan, film ini juga memiliki grafik yang bagus, jalan cerita yang menarik, sehingga sangat menghibur kita para penontonnya. Yang ketiga, Kuroko Basketball. Kuroko no Basket yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Kuroko Basketball merupakan seri anime dari Jepang yang diilustrasikan dan ditulis oleh Tadatoshi Fujimaki. Anime ini menceritakan sebuah SMP yang memiliki tim basket yang sangat tangguh dan berbakat, yang telah berhasil mengalahkan banyak sekolah dan juga memenangkan banyak pertandingan-pertandingan. Nah, tim inti dinamakan Generation of Miracle atau dalam bahasa Jepangnya Kiseki no Sedai. Mereka memasuki SMA yang berbeda-beda antara satu sama lain, tetapi SMA yang mereka masuki adalah SMA yang memiliki prestasi dalam basketball sebelumnya. Akan tetapi, Generation of Miracle ini memiliki satu pemain lagi, yaitu adalah pemain bayangan, yaitu adalah pemain ke-6. Dan pemain ke-6 ini memasuki SMA bernama SMA Seirin sebagai murid kelas 1. Dan nama pemain ke-6 adalah Tetsuya Kuroko. Sekarang, Tetsuya Kuroko atau pemain ke-6 dari Generation of Miracle dan juga Kagami Taiga yang merupakan salah satu anak yang menghabiskan waktu di masa SMP-nya untuk bermain basket di Amerika Serikat, ingin membawa SMA Seirin sebagai SMA terbaik dalam permainan basket, sehingga
mereka akan mengalahkan satu persatu Generation of Miracle di sekolah-sekolah lainnya. Fujimaki mampu menggambarkan momen-momen yang terjadi di lapangan dengan sangat jelas, sehingga pembaca tidak sulit untuk mengikuti flow cerita dan ritme pertandingan yang ada. Cerita ini termasuk cerita yang sangat ringan dan mudah dipahami. Dan perlu kalian ketahui kalau film ini tidak terlalu realistis, tapi sangat menghibur untuk kalian para penonton. Karena selain menampilkan ketegangan dan juga unsur drama yang penuh emosi, anime ini juga menampilkan unsur komedi yang lumayan menghibur. Tidak banyak tetapi mampu untuk memancing kita untuk ketawa dengan berkat menempatkan timing-timing yang tepat pada anime ini. Dan anime ini juga memiliki musik atau background yang sangat memacu kita untuk pengen menontonnya lagi. Yang keempat, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul adalah sebuah anime yang bergenre fantasi gelap yang ditulis dan diilustrasikan oleh Sui Ishida. Anime ini adalah menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Kaneki Ken yang menjadi ghoul setelah ia bertemu dengan kekasihnya yang ternyata adalah seorang ghoul. Kaneki awalnya adalah seorang manusia yang mirip pada manusia-manusia umumnya. Tetapi karena terjadi sebuah peristiwa sehingga membuat dia menjadi ghoul yang dilakukan oleh seorang dokter yang mengubah dirinya menjadi ghoul. Sehingga dia menjadi manusia setengah ghoul, dan karena ia ghoul, dia tidak bisa memakan makanan manusia seperti biasanya. Ghoul di sini adalah seorang yang mirip manusia, yang cara hidupnya ia hanya akan memakan daging manusia yang hidup ataupun yang sudah mati. Bagi ghoul, makanan manusia itu adalah makanan yang sangat menjijikan. Tapi bagi mereka daging manusia adalah makanan yang sangat enak bagi mereka. Dan menurut gua dari segi cerita ini sangatlah menarik, apalagi buat kalian para pencinta film thriller fantasi gelap seperti ini. Selain itu, dari segi grafik, anime ini juga sangat bagus. Anime ini memiliki grafik yang sangat smooth sehingga enak untuk dipandang ketika kita menonton film ini. Selain itu juga memiliki background dan juga action yang sangat jelas dalam setiap adegan-adegan pada film ini. Selain itu juga, mulai dari opening sampai kepada endingnya, anime ini cukup untuk membangun kita untuk menonton film ini sehingga kita merasa berada di dalam film ini. Next, yang kelima adalah Assassination Classroom. Ansatsu Kyoshitsu yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Assassination Classroom adalah sebuah seri anime yang memiliki genre fiksi ilmiah yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yusei Matsui. Anime ini menceritakan tentang bulan yang telah dihancurkan menjadi bulan sabit oleh sebuah makhluk hidup berbentuk gurita. Dan setelah bulan, bumi merupakan target selanjutnya. Tetapi, makhluk gurita ini menawarkan menunda penghancuran ke Maret tahun depan asalkan diberi kesempatan untuk mengajar sebuah kelas dan menjadi wali kelas di dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, murid-murid pun diberikan tugas untuk menghancurkan atau membunuh makhluk gurita ini yang mereka beri nama Kuro Sensei dengan janji hadiah sebesar 10 miliar yen. Akan tetapi, tugas ini merupakan tugas yang sangat mustahil karena kecepatan Kuro Sensei itu mencapai Mach 20 dan memiliki kemampuan-kemampuan super lainnya. Kuro Sensei selalu berhasil dalam menghindar semua rencana-rencana pembunuhan oleh muridnya. Lalu yang membuat rumitnya lagi, yaitu adalah Kuro Sensei rupanya merupakan seorang guru yang sangat baik yang mengajar di kelas tersebut dan menjadi guru terbaik yang pernah mengajar di dalam kelas tersebut. Dari segi cerita, film ini memiliki cerita yang sangat bagus dan menarik untuk kita ikuti. Komedi dengan dipenuhi dengan adegan action yang cukup sangat menghibur kita sebagai penontonnya. Serta anime ini merupakan satu anime yang sangat berhasil membuat gue meneteskan air mata. Dari segi animasi ini sangat bagus, dilihat dari latar tempat dan tokoh-tokoh yang digambarkan dengan sangat detail, seperti Kuro Sensei sebagai tokoh utamanya. Dan kualitas visual dan ataupun musik dari film anime ini juga sangat bagus dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga pengisi suara yang bagus dan keren di dalam film anime ini. Karena walaupun gue tidak mengerti bahasa Jepang, tetapi gue merasakan feel-nya mereka, setiap ucapannya mereka, sehingga film ini dapat membuat gue meneteskan air mata. Next, keenam yaitu adalah Classroom of the Elite. Classroom of the Elite adalah sebuah anime dari Jepang yang ditulis oleh Shogo Kinugasa dan diilustrasikan oleh Shunsaku Tomose. Film ini menceritakan tentang SMA Metropolitan Tokyo yang merupakan sekolah bergengsi termuka dengan fasilitas mutakhir yang dimana semua siswa-siswa di dalam sekolah ini akan mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus.
SMA ini mirip surga, tetapi hanya beberapa orang-orang saja tertentu yang dapat diperlakukan dengan baik. Dan kelas terburuk, yaitu adalah kelas D, ingin berusaha untuk menjadi kelas terbaik dengan bantuan dari adik ketua OSIS dan juga satu siswa dari kelas tersebut. Dari segi cerita, anime ini menggambarkan cerita yang lumayan unik dan menarik serta sangat seru untuk kita ikuti. Dari segi grafik, anime ini memiliki grafik yang sangat smooth dan bagus untuk kita tonton. Karakter pengisi suara dalam anime ini juga sangat cocok dengan karakternya mereka, sehingga kita merasa masuk ke dalam film anime ini. Ketujuh, The Irregular at Magic School. Anime ini adalah anime yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tsutomu Sato. Cerita dalam anime ini sangat simpel. Anime ini menceritakan tentang kakak yang mengawal adiknya masuk ke dalam sebuah SMA Magic. Pada anime ini dieksekusi dengan sangat baik dan ketajaman pada gambar animasi film ini sangatlah bagus, sehingga membuat grafis anime ini merasa seperti animasi-animasi yang nyata. 8. No Game No Life. No Game No Life adalah sebuah anime Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yu Kamiya. Anime ini adalah menceritakan tentang dua saudara yang memiliki kemampuan untuk bermain game dengan sangat baik, dan sehingga suatu saat mereka masuk ke dalam dunia game yang dimana semua perselisihan akan diselesaikan dengan game. Film ini memiliki animasi dan grafik yang sangat bagus, terutama pada adegan-adegan pertarungan mereka dalam permainan. Serta film ini memiliki konsep cerita yang sangat padat dan juga menarik untuk kita tonton. Selain itu juga film anime ini juga menghasilkan kejutan-kejutan yang sangat menarik dan jalan cerita yang tidak bisa kita tebak. Itulah 8 rekomendasi anime yang bisa kalian tonton di Netflix versi gue. Kalian boleh tulis di kolom komentar rekomendasi anime versi kalian, nanti bakal gue bacain dan gue jadikan referensi untuk menonton. Cukup sampai sini video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi. See you!